Selamat pagi, kita berjumpa kembali dengan Pak Parlim. Pagi hari ini Pak Parlim masuk pada sesi pertama, yaitu bergabung aktif dalam pasukan PBB ya. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang suka damai, suka menolong. Kalau ada saudara-saudara kita di luar Indonesia yang kena masalah mengenai keamanan, maka kita bangsa Indonesia punya pasukan khusus ya. Pasukan khusus kita itu dinamakan Misi Garuda. Jadi Misi Garuda ini kita atas nama PBB kalau terjun ke negara yang berkonflik. Pasukan Misi Garuda Indonesia itu sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia di Indonesia, sehingga mengirimkan kontingen atau pasukan Garuda ke luar negeri. Banyak sekali kontingen pasukan Garuda yang pernah dikirim ke luar negeri, banyak sekali. Tapi di sini Pak Parlim akan menjelaskan beberapa aja yang perlu kalian ketahui. Pengiriman pertama kali ini dilakukan di Timur Tengah, yaitu mengenai Mesir, mengenai masalah terusan Suez. Jadi saat itu Gamal Abdul Nasir setelah menasionalisasikan terusan Suez yang ada di Mesir, itu terjadi konflik, terjadi perang Mesir dengan Israel, dengan Inggris dan beberapa negara, sehingga di Mesir terjadi konflik perang. Indonesia sebagai negara yang cinta damai mengirimkan, bergabung dengan pasukan PBB untuk mendamaikan krisis di Mesir. Kemudian pengiriman kedua di Kongo itu Afrika, terjadi perang saudara yang banyak korban dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai pasukan Garuda serta penggemblengannya di Kawah Condro di Muko, serta syarat-syarat untuk menjadi kontingen pasukan Garuda yang akan dikirim ke luar negeri atas nama PBB, kita saksikan film yang sudah disiapkan Pak Parlim. Kita saksikan. Sobat Baku Hantam, pasukan Garuda atau juga dikenal dengan kontingen Garuda merupakan sebuah pasukan tentara nasional Indonesia yang pada dasarnya memiliki tugas utama sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia turut mengirim pasukan tentara nasional Indonesia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1957. Pasukan Garuda penting bagi Indonesia karena sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Mengingat dulu pada saat PBB membantu menangani kasus Papua Barat juga, sehingga sekarang Indonesia juga harus membantu negara-negara lain dalam mencari perdamaian. Gue kalau bahas TNI nggak mau bercanda-bercanda, bos. Terus modal, cara kecebok, bujur aing butai. Cara untuk menjadi anggota pasukan Garuda gimana nih? Mari kita bahas sedikit saja ya. Tentara Nasional Indonesia memang tidak asal mengirim anggotanya saja, melainkan melalui beberapa tahap seleksi ketat yang meliputi tes pemeriksaan kesehatan umum, tes kesegaran jasmani, tes bahasa Inggris, tes mengemudi, serta tes komputer. Serangkaian seleksi tersebut biasanya dilaksanakan secara transparan dan profesional agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai dengan maksimal. Setelah anggotanya dinyatakan lolos serangkaian tes tadi, maka ia akan mengikuti kegiatan pratugas atau disebut pre-deployment training selama 30 hari di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai syarat yang ditetapkan oleh PBB kepada personil yang akan dikirim ke daerah mereka yang akan diterjunkan. Dalam kurun waktu tersebut, pihak TNI juga mempersiapkan alutsista atau sistem persenjataan yang nantinya digunakan selama menjadi pasukan Garuda.
Keberhasilan dalam pengiriman pasukan Garuda ini menjadi tolak ukur dalam melihat kemampuan militer Indonesia serta sebagai simbol usaha penegakan perdamaian yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Selain itu juga merupakan realisasi dari sistem politik luar negeri Indonesia, karena setiap kali Indonesia mengirimkan pasukan Garuda, mereka juga akan membawa pesan kepada dunia untuk menjaga kedamaian, membantu sesama, dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang peduli dengan kedamaian. Wah, bangga bukan tentang pasukan Garuda Indonesia ini? Bravo TNI, bravo kontingen Garuda Indonesia. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini ya, yang sudah kamu terima, yaitu tentunya misi pasukan Garuda PBB ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, anak-anak bangsa yang sudah terpilih menjadi pasukan khusus. Semoga hari demi hari, tahun demi tahun bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa menyelesaikan masalah dunia. Saya kira itu materi ke sesi 1 tentang pengiriman misi pasukan PBB perdamaian di dunia. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.